Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan munajat yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi barakati fid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi hukmukan nafidhu wa masyiatukal qahiratu lam yatruka lidhi halin halan wala lidhi maqalin maqala. Ilahi, ya Tuhanku, aturanmu yang berlangsung, ya. Wa masyiatukal qahirah, dan kehendakmu yang memaksa. Jadi kita ini punya aturan, manusia ini punya aturan, ini rencana khususnya. Tapi sebenarnya yang sedang terjadi itu bukan rencana kita, walaupun kadang-kadang sama dengan rencana kita. Itu rencananya Allah semua, aturan Allah semua yang berjalan. Ada yang relevan dengan aturan kita, ada yang enggak. Lam yatruka lidhi halin halan wala lidhi maqalin maqala. Tidak sedikit pun menyisakan, ya, bagi orang yang memiliki hal ruhaniyah, situasi kondisi batiniah manusia maupun kondisi zahiriyah yang hubungannya dengan maqal, ucapan-ucapan. Ini maksudnya apa? Karena begini, di Quran itu dijelaskan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak berhak ditanya. Jadi jangan sampai kita itu bertanya kepada Allah, Tuhan, kenapa sih kejadiannya kok seperti ini? Kenapa enggak begitu, Tuhan? Allah itu tidak berhak ditanya. Kenapa? Karena Allah itu ainul hal wal maqal. Ainul hal wal maqal, kita sering, ya, ada dalam bahasa dalam Al-Quran ada istilah, ada satu ayat yang terkenal, kun fayakun, ya. Kun ini adalah hal. Sebenarnya kun itu alam batininya. Fayakun, maka jadilah, itu alam nyata ini, alam zahir ini. Kun alamul amri fayakun alamul khalqi. Hal ini maqal, fayakun ini maqal, ini wilayah hakikah, ini wilayah syariah. Jadi kun fayakun itu hakikat dan syariat. Nah, Allah kenapa disebut ainul hal wal maqal? Karena Allah ada
dibalik kaf dan nun. Nih, iki rodok jeru titik nggak apa-apa, tapi kun, kaf dan nun. Hanya kun itu kaf dan nun. Antara kaf dan nun inilah ada nyatanya ilahi. Ya. Ketika ini menjadi fayakun, nah, kafnya gimana? Kafnya ada dua, bisa kamalah, keparipurnaan bagi orang-orang beriman pada akhirnya meraih keparipurnaan. Bagi orang yang ingkar, nanti kafnya menjadi kufroh, kekufuran. Nunnya juga begitu. Bagi yang kamalah, nunnya menjadi nur. Bagi yang kufroh, nurnya menjadi, nunnya ini menjadi nar. Ini jadi yowis Gusti Allah itu takdirnya, kehendaknya, ininya semuanya sempurna, nggak ada yang cacat. Makanya kita nggak perlu atau nggak berhak mempertanyakan, kenapa saya sudah berusaha begini kok gagal. Itu yang nggak pernah berusaha malah diberi oleh Allah. Lalu orang bertanya, mempertanyakan Tuhan gitu. Seakan-akan ketika mempertanyakan Tuhan itu, Tuhan kayaknya takdirmu masih kurang ini gitu. Mestinya kan begini lah, ngajari Gusti Allah malah. Jadi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Fudail, Fudail bin Iyad ini maksudnya. Beliau mengatakan la yambaghi lil abdi ayathuqa bi'afiyatin wala yughni wala bighaniyin wala bihalatin tasurruhu ghairallah. Seorang hamba tidak layak sebenarnya percaya kepada kesehatan dirinya. Wah, aku sehat ya, aku sehat, aku kuat. Nggak layak seorang hamba percaya pada itu. Wala bighaniyin, begitu juga tidak layak dia mempercayai kekayaannya. Saya sudah beres kok. Wala bihalatin tasurruhu ghairallah, juga tidak boleh percaya dengan sebuah situasi kondisi yang membahagiakan selain Allah. Ya, bainamal abdu mu'afin tarahu muftaliyan wa bainamal abdu ghaniyan tarahu faqiran. Pada saat yang lain seorang hamba itu kelihatannya sehat, nggak taunya sakit. Ini kelihatannya kaya, nggak taunya miskin. Ya. Kadang-kadang orang kelihatannya sih senang, tertawa, nggak taunya jiwanya menangis dia. Nggak tahu kita. Makanya orang Jawa itu punya kalimat yang sangat luar biasa. Urip iku sawang sinawang, katanya gitu.
Enggak taunya selama ini hanya pandang memandang saja, kelihatannya saja itu bahagia itu orang. Enggak taunya di dalam rumah itu penuh gejolak luar biasa. Wah ini ketok enak itu, enggak taunya dia sedang menderita. Jadi enggak usah percaya dengan yang sawang sinawang tadi. Itu yang enak itu kan sawang sinawangnya menurut pandangan kita. Apalagi musim sinetron ya, di sinetron ada drama, wah kelihatannya itu pagi-pagi sudah pakai dasi diantar istrinya sama 2 anaknya dada dan seterusnya. Wih kok bahagia ya. Nggak taunya dia sedang menangis. Tiba-tiba orang bermimpi, andai kata aku nanti hidup seperti mereka. Itu. Nah itu di masyarakat jadi model. Gitu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada satu cerita dulu, ada seorang pemuda yang miskin, hidupnya udah dia merasa sudah inilah kerja keras luar biasa tapi tetap miskin, ini ceritanya. Sampai akhirnya hampir putus asa, dia lari di tengah padang pasir. Udah, karena semua yang dilakukan gagal. Nggak tahunya apa yang terjadi. Di tengah padang pasir itu ada angin gede. Angin ini menerbangkan pasir-pasir itu, muncul sebuah istana ternyata di situ. Isinya harta karun. Loh, ini kalau Allah ingin menunjukkan seseorang. Jadi kita itu jangan apa ya, kalau sudah waktunya nggak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau belum waktunya kayak apapun nggak akan pernah bisa tercapai. Dengan begitu kita jadi tentram dengan situasi kondisi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kam min ta'atin banaituha wa halatin syayyattuha hadama i'timadi 'alaiha adluk bal aqolani minha fadluk. Ya Tuhan, duh Gusti, betapa banyak taat-taatku ini banyak Tuhan. Ya sholat, ya wiridan, ya ngaji, nolong orang, doain orang katanya. Banyak taatku. Begitu juga kondisi batinku yang aku ikat dengan kuat. Tiba-tiba roboh ketika aku bersandar kepada taat, kepada amal, kepada ibadah, kepada ilmu, kepada makom-makom yang ada di dalam jiwaku. Tiba-tiba perak begitu saja, rasanya roboh semua. Apa? Ketika berhadapan dengan keadilanmu. Awake dhewe ning ibadah mulai bayi ibaratnya sampai mati nggak pernah berdosa. Begitu berhadapan dengan keadilan Tuhan, habis neraka kita semua ini. Wah iki piye iki terusan. Bal aqolani minha fadluk. Lalu
membuat aku hanya optimis pada anugerah-Mu Tuhan. Jadi begini, suatu ketika para sahabat itu protes tengah kepada Kanjeng Nabi. Nabi habis suatu ketika bersabda, manusia itu besok masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena fadl rahmatnya Allah. Begitu juga manusia masuk neraka bukan karena amal buruknya, tetapi karena keadilan Allah. Protes sahabat Nabi, untuk apa saya berjuang beribadah kalau saya harus berhadapan dengan keadilan Tuhan? Apa jawab Nabi? Kalau kamu beribadah, berbuat baik, itu tanda-tanda kamu menjadi ahli surga. Nah, hidup ini menjalani tanda-tanda itu. Aku ki sebenarnya sedang di surga apa di neraka? Indikatornya saja yang kita lihat. Oh, kalau aku hidupku bergelimang maksiat, nuruti hawa nafsu, oh tanda-tandanya aku selama ini ada di dalam wilayah keadilan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu menurunkan keadilannya kepada manusia di dunia sekarang ini, maka manusia itu ditakdirkan maksiat, ditakdirkan nuruti hawa nafsu saja, ditakdirkan lalai dengan Allah. Makanya tidak ada doa, Tuhan mohon keadilanmu turunkan kepadaku. Nggak ada ajaran itu. Sama cari nang kitab-kitab, nggak ada. Tuhan berilah fadl rahmatmu, iya. Jadi begitu cara memahaminya. Oh iya, alhamdulillah aku entuk fadl rahmati Allah. Loh kok bisa? Buktinya aku beribadah. Aku ini beribadah ya karena akibat fadl rahmati Allah yang kemarin kita ungkapkan dari munajatnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Ilahi ma ata'tuka illa biridhaka, aku gak bisa taat kepadamu kecuali karena ridhomu. Maksudnya karena ridhomu lah tiba-tiba aku menjadi taat. Jadi awake dhewe niki nek mboten tadi ridhonya Allah turun, gak bakal sholat kita, gak bakal berbuat baik. Karena itu bagi para sufi, ya, bagi para sufi yang sudah wasil nyambung dengan Allah, ibadah, amal ibadah, doa itu akibat. Bagi yang masih salik menempuh, amal ibadah ini sebab, akibatnya nanti ketemu Allah. Begitu kita ketemu Allah, ya Allah, seluruh ibadahku ternyata akibat. Dulu aku berzikir, aku pikir gara-gara zikirku ini engkau ingat aku. Enggak tahunya aku ingat engkau ini karena zikirmu kepadaku, ingatanmu padaku Tuhan. Di Quran ada fadzkuruni azkurkum, zikirlah kepadaku, aku zikir kepadamu, kata Allah, aku ingat kepadamu. Itu syariatnya. Hakikatnya wala dzikrullahi akbar, niscaya zikirnya Allah itu loh yang paling akbar, paling besar. Maksudnya makom. Jadi makom orang berzikir itu kalau sudah merasa tidak berzikir, itu makom tertinggi. Maksudnya apa? Maksudnya aku zikir la ilaha illallah, itu engkau semua Allah.
Yang menggerakkan zikirku engkau, zikir ini darimu, aku nggak berdaya apa-apa. Tapi nek cik rumongso iso zikir lah, ini namanya lagi belajar zikir kan gitu. Nggak apa-apa wong belajar. Coba nanti sampai ketika berzikir rasakan bahwa zikir ini darimu semua Allah. Anda baru menikmati indahnya zikir nanti. Nah, kalau tidak begitu, zikirnya akhirnya ngotot. Sampai tasbih dipencet-pencet sampai pecah tasbih. Karena rumongso iso zikir. Coba, ya Allah, zikir sebagai tasyakurun, wujud syukur karena engkau mengingatku Tuhan terus menerus. Ini hanyalah aku bunyi la ilaha illallah, pantulan cermin. Rupanya aku hanya cermin dari zikirmu, zikirku ini. Harus Pak, kalau sholawat gimana? Kan doain Kanjeng Nabi, ini siapa ini yang bersolawat? Hakikatnya sing sholawat ya Gusti Allah. Innallaha lah, ya toh, innallaha saat temene Gusti Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah sedang bersolawat, pantulannya solawat kita. Itu saking cintanya Allah kepada Nabi dan kepada umatnya. Gini loh, supaya kamu mendapatkan fadl rahmatku yang luar biasa. Wah, sholawatlah. Padahal sholawat itu ya hakikatnya dari Allah juga itu. Kita hanya cerminnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu sudah di Quran disebutkan innallaha ashtara, Allah sudah membeli, bukan belum ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli jiwa dan harta orang beriman dengan surga. Wes sudah. Manusia aja yang belum. Ya Allah, saya mau diberi surga, saya ibadah ini mencari surga. Loh wes sudah. Akhirnya di mana-mana orang jualan surga. Nanti kamu masuk. Sudah. Tinggal mensyukuri melalui ibadah kita ini. Syukuri hidup ini melalui ibadah, karena Allah sudah membeli jiwa harta kita. Sudah ada surga untuk kita. Kalau kita beriman loh ya, kalau kita beriman. Dengan begitu kita nggak usah mikir swarga. Gitu ya. Nggak usah dipikir, besok dipikir gitu. Sudah ada, sampean sudah dagang ibaratnya sudah dibeli, dagangan sudah laku, duitnya udah di rumah sampean pikir aja kapan daganganku laku. Sudah itu. Itu membuat kita menjadi merdeka betul hidup ini. Beribadah penuh dengan rasa merdeka, enak, plong. Jangan sampai kita menghadap Allah penuh dengan rasa tertekan. Sebaiknya menghadap Allah itu tau'an, jangan karhan. Tapi kalau sampean alasan males beribadah, ya karhan, dipaksa oleh Gusti Allah, diancam oleh Allah. Awas kalau nggak ibadah. Wah gitu.
Itu bagi yang karhan. Di Quran tau'an au karha. Ya kilah mendingan kita milih tau'an. Nanti kalau karhan itu dikasih cobaan ini, cobaan itu, ben podong ibadah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi innaka ta'lamu wa ilam tadumit ta'atu minni fi'lan jazman faqad damat mahabbatan wa azman. Ini rayuan luar biasa dari Ibnu Athaillah. Oh Tuhan, Engkau tahu. Nah gini, kalau bahasa kita itu, taatku ini belang bonteng, bolong-bolong Tuhan, lebih banyak bolong-bolong. Ini Ibnu Athaillah seorang wali besar ya, ulama besar, munajatnya masih Tuhan, Engkau tahu taatku ini belang bonteng, bolong-bolong tok isinya. Makanya beliau wa illam tadumit ta'ah minni fi'lan jazman, baik secara aksin maupun tekad, aku ini belum Tuhan, Engkau tahu sendiri. Tapi walaupun begitu Tuhan, katanya faqad damat mahabbatan wa jazman wa azman, aku punya tekad untuk terus menerus mencintaimu Tuhan. Nah itu loh ya, cinta ini perlu. Kalau kita hitung ya, amal kita belgedes lah, amal kita ini belgedes. Nggak peduli ulama, wali, kiai, ibadahnya itu kalau dinilai oleh Allah belgedes sebenarnya ya. Tapi aku hanya punya cinta, tekad dan cinta saja. Nah ini hebat ini kalimatnya ini. Ini ibaratnya tuh rayuan yang aduh meluluhkan Tuhan gitu kan. Seperti dulu ada sahabat datang kepada Nabi, Nabi kapan kiamat, katanya gitu. Tiba-tiba pertanyaannya, kapan tuh Nabi kiamat? Loh kamu tanya kiamat, emang bekalmu apa? Gitu. Ya nggak punya Nabi, saya ibadah saya nggak karuan. Gitu. Cuman satu Nabi, apa? Aku mencintaimu Nabi. Bayangin. Bayangin. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta, kamu nanti bersama orang yang kamu cintai. Kalau kita terus menerus tekad mencintai Allah, ya bersama Allah, kan gitu maksudnya. Makanya cinta ini harus kita bangun. Kita ini modal amal ini, waduh. Tapi kalau cinta dan tekad itu sangat-sangat dibuka oleh Allah. Kenapa? Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah bisa mencintai Allah kecuali manusia itu, kecuali Allah mencintai lebih dulu pada manusia ini. Masa Tuhan Allah akan menolak cintanya sendiri? Itu ya. Kita itu bisa mencintai Allah karena Allah mencintai kita sebelumnya. Karena Allah mencintai kita, kita pun digerakkan sanubari kita untuk rindu kepada Allah. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ini bagian dari ya iktiraf. Munajat ini iktiraf, pengakuan seperti Abu Nuwas, ilahi lastulil firdausi ahla. Tuhan, kalau aku melihat diriku, aku ini nggak layak masuk surga. Malu aku masuk surga ini, malu Tuhan sebenarnya. Sampai gitu Abu Nawas itu, karena nggak layak aku ini jembel, ibaratnya compang camping, jiwaku compang camping, amalku compang camping, ibadahku nggak karuan, nggak pantas Gusti. Tapi wala aqwa ala naril jahim, tapi Tuhan, aku ini juga nggak kuat kalau engkau masukkan neraka. Masa engkau tega, sudah di dunia compang camping, sudah ini menderita, di akhirat kau bikin menderita lagi. Aku nggak kuat Tuhan. Abu Nawas gitu. Dzunubi mithlu adadir rimali, dosa-dosaku sebanyak pasir di padang pasir. Badambiza idun kaifah timali, setiap saat bertambah terus dosaku ini. Ini munajat ya, sebenarnya rayuan munajat yang luar biasa ya. Jadi seperti itu. Gara-gara munajat itu ya, Abu Nawas itu waliyun min aulia illahi ta'ala, menjadi walinya Allah itu ya. Ada yang mengatakan Abu Nawas itu dulu pemabuk, penyair hebat, pemabuk. Kenapa? Karena gara-gara dia ketika belajar syair harus berguru kepada seorang syair Badui, Arab Badui yang luar biasa syairnya. Dia mau berguru, boleh nggak saya berguru syair kepadamu? Apa kata gurunya? Boleh, tapi syaratnya ayo kita kuat-kuatan mabuk dulu. Gurunya pemabuk. Apa kata Abu Nawas? Boleh, ayo. Bawain minuman keras terus tong-tongan gitu. Dua-duanya mabuk. Begitu lihat gurunya bangun, wih, mabuk. Minum lagi gurunya. Wah. Ganti Abu Nawas yang bangun. Wih, masih mabuk dia. Minum lagi, berlangsung selama 1 minggu. Dua orang ini nggak makan, nggak minum, mabuk itu. Akhirnya apa kata gurunya? Kamu lulus. Jadi untuk asesmen nyeleksi menjadi penyair suruh mabuk dulu seminggu. Abu Nawas itu. Akhirnya belajar syair lah di situ. Nah, yaitu masa lalu Abu Nawas lah ya, masa lalu Abu Nawas. Kita nggak ngerti, taunya dia pada akhirnya menjadi waliyun min auliyaillah, jadi walinya Allah pada akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kaifa a'zumu antal qahir am kaifa la a'zumu antal amir. Oh Tuhan, aku tadi punya tekad, tapi bagaimana aku akan melaksanakan tekadku? Sedangkan hukummu, sifatmu itu diktator, memaksa. Apa arti tekadku semua kalau begitu? Toh yang berjalan takdirmu semua. Untuk apa aku berikhtiar?
Nah, ini disampaikan kepada Allah ini oleh Ibnu Athaillah. Tapi apa? Beliau juga mengatakan am kaifa la a'zumu wa antal amir. Bagaimana aku tidak bertekad sedangkan tekad itu kau perintah Tuhan. Lah, ya. Engkau yang merintah, bagaimana aku tidak menjalankan tekad ini? Sedangkan bertekad untuk satu hal ini engkau yang merintah, aku tidak peduli. Wah, kan gitu. Yang penting aku menjalankan perintahmu, karena yang memerintah engkau aku jalankan sebaik-baiknya, seindah-indahnya, sekhusyuk-khusyuknya, karena engkau yang merintah Allah. Jadi sampean kalau kira-kira sholat kok angel khusyuk, ingatlah yang merintah sholat. Iki sing merintah Gusti Allah, ya gitu ya. Bagaimana aku menjalankan perintahnya kalau tidak dengan luar biasa, sebaik-baiknya? Aku berarti nggak menghargai dia yang merintah nanti. Nah, bagi kaum profesional, orang yang bekerja, kebetulan Anda pernah belajar tasawuf. Apa artinya Tuhan saya bekerja, toh rezeki engkau juga yang menentukan, misalnya kan gitu. Bagaimana aku tidak bekerja sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya, sedangkan yang merintah kerja itu engkau Tuhan. Nah, begitu caranya. Sampai kerja sadar, ya Allah ini engkau yang pasti dikerjakan dengan manajemen yang sebaik-baiknya, organisasi sebaik-baiknya, perencanaan sebaik-baiknya. Kenapa sih kamu membuat planning, programming yang bagus kayak gini, toh nanti yang berjalan takdirnya Tuhan loh. Apa jawab sampean? Loh, ini karena Tuhan yang merintah, maka saya sebaik-baiknya mengerjakan, harus begitu. Kira-kira kalau seluruh pekerja se-Indonesia begitu, wah bercahaya Indonesia ini. Bekerja karena menjalankan perintah dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau membaca munajatnya Ibnu Athaillah ini, ya kita ini sedang molak-malik hati kita sendiri. Klutak, klutek, klutak, klutek. Iya ya, iya ya, nah, gitu. Makanya munajat Ibnu Athaillah ini dari awal sering harus kita ulang-ulang. Itu sekaligus menjadi muhasabah bagi perjalanan ruhani kita. Oh iya ya. Dan ketika kita menyadari itu, kita semakin dekat dengan Allah, dan semakin banyak dilimpahi fadl rahmatnya Allah. Nah, tuh. Jadi kaifa azum, bagaimana aku bertekad, wa antal qahir, wa antal qahir. Inilah hakikat. Di wilayah hakikat yang berjalan semua aturannya Allah. Ya, artinya gini, menurut perspektif hakikat, yang membuat Anda kenyang itu siapa? Ya Allah. Bukan beras, bukan nasi, bukan sayur, bukan air. Wa kaifa la azum, bagaimana aku tidak bertekad Tuhan, wa antal amir. Ya, antal amir ini wilayah syariah.
Loh, aku menjalankan perintahmu loh Tuhan, syariat namanya. Ya, makanya syariat itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Syariat perpaduan antara qahir dan amir, ini namanya al-jam'u bainas haqiqah wasyariah. Oke, ya. Jadi seluruh munajatnya Ibnu Athaillah salah satu keunikan, ya, kehebatan munajat ini, setiap munajatnya mengandung unsur hakikat dan sekaligus unsur syariat. Ini maksudnya apa? Perpaduan ini supaya ketika kita menjalankan syariat itu enteng, bahagia, ya. Bisa nggak kita sholat itu penuh bahagia, zikir itu bahagia banget, berdoa itu bahagia banget. Kenapa kamu kok bahagia? Belum tentu diijabah. Loh, aku bahagia karena ditakdirkan bisa munajat kepada Allah. Itu lebih membahagiakan dibanding kabul. Tapi umumnya manusia yang disebut bahagia di balik doa ya kabul, kan gitu. Enggak kabul stres, gitu. Padahal mestinya kita itu harus bahagia karena Anda ditakdirkan bisa berdoa. Coba Anda tidak ditakdirkan berdoa, seminggu saulan enggak ndonga, itu pertanda Anda sedang disingkirkan oleh Allah. Celakalaan. Alhamdulillah, aku kau takdirkan berdoa Allah. Lah, orang ibadah yang membuat bahagia dia apa? Pahala, kan gitu. Padahal seharusnya, ya Allah, Engkau menakdirkan aku sebagai salah satu hambamu yang Kau panggil dalam listing catatan. Hei Fulan, hei Abdullah. Dipanggil Gusti Allah begitu apa enggak bahagia? Misalnya, ya. Bahagia, dipanggil namaku. Wah, oleh Gusti Allah lagi. Mestinya itu yang harus lebih membahagiakan dibanding pahala. Sampai dipanggil presiden itu, ada acara apa, disebut nama teman, hei, kesini kan Anda, nggak eling apa-apa wisan, ya lah, bayaran barang nggak eling wisan. Nah itu loh. Alhamdulillah, aku menjadi sekian dari sekian ribu, sekian miliar hamba Allah yang dipanggil oleh Allah. Salah satu dari sekian. Yang lain-lain belum tentu dipanggil oleh Allah. Jadi gitu ya, Bapak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini akan terus kita hayati munajat-munajatnya Ibnu Athaillah ini, karena munajat ini akan turut memudahkan wusul karo Gusti Allah. Demikian wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ونورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وثبت قلوبنا بالإيمان وسلمنا في الدنيا والآخرة ونسألك الرضا والعافية والمغفرة. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الظلم وأهل الضير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم والأموات. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا رزقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الفاتحة. Baiklah para bapak ibu sekalian, saya sudah pengajian pada malam hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu kembali di bulan yang akan datang. Terima kasih